Untuk kalian mengalahkan orang lain, menaklukkan orang lain, itu tidak harus saling bertabrakan, saling menjatuhkan, saling jelek-jelekan. Cukup kalian bikin garis panjang lebih dari siapapun, kalian jangan menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Siap pagi senior. Pada kesempatan kali ini saya sebagai moderator. Nama saya Yagi Alfayed. Saya Taruna Madya 2 dengan nomor induk Taruna 19554018. Saya jurusan transportasi laut. Untuk Junior Hatmoko bisa memperkenalkan dirinya dulu mungkin. Siap. Mohon izin senior Taruna Muda Hatmoko Wegi Budiono, nomor induk Taruna 20562051. Saya prodi Teknika, asal dari Boyolali, Jawa Tengah. Oke, Boyolali ya. Siap, kota susu berarti. Mantap, oke. Hatmoko, saya ini pernah dengar sekilas berita nih. Katanya kamu itu sebelum masuk Akpel nih, kamu pernah melaksanakan pekerjaan berlayar. Nah, tapi sebelum itu, saya mau tahu dulu nih, background pendidikan kamu tuh gimana sih? Background pendidikan saya, jadi saya dulu SMK di SMK Negeri 1 Karyabungu, Kabupaten Semarang. Oke. Saya lulus tahun 2016 tepatnya. 2016? Iya, 2016. Berarti 2016, kamu berarti bekerja selama berapa tahun itu? Saya pertama kali naik tahun 2016 bulan Agustus kalau nggak salah, sampai akhirnya saya turun di tahun 2020. Berarti hampir 4 tahun saya udah kerja di atas kapal. 4 tahun berlayar, luar biasa sekali ya. Hatmoko, ketika kamu lulus dari SMA, kan banyak tuh peluang kamu untuk bekerja di perusahaan atau di tempat lain. Kenapa kamu kok mau jadi pelaut? Jadi awalnya itu niat saya menjadi pelaut bukan karena kerja, Bukan jadi karena kerja. iya, jadi saya itu suka jalan-jalan ceritanya. Saya jalan-jalan, saya dapat duit, saya digaji gratis. Oke. Awalnya dari situ saya ingin menjadi pelaut. Terus akhirnya saya diarahkan, ada juga saudara yang mengarahkan saya untuk kerja di laut. Akhirnya saya mencoba di laut, dan alhamdulillah akhirnya saya bisa bekerja di seorang pelaut. Dan untuk motivasi kamu sendiri itu sebenarnya apa? Kalau untuk motivasi tetap kedua orang tua saya ya. Alhamdulillah kedua orang tua saya juga menyupport saya, apapun yang saya inginkan, apapun yang saya mau, alhamdulillah disupport. Saya dikasih doa restu, dan ya tetap kedua orang tua yang menjadi motivasi saya sampai bisa sampai di sini sekarang. Berarti dari kamu itu berlayar emang karena pertama pastinya karena iming-iming gaji pelaut yang katanya itu besar, dan kedua jalan-jalan gratis. Dan orang tua pun mendukung ya. Ya, sangat-sangat mendukung. Berarti harusnya peluang kamu tuh besar dong di situ. Ya, amin. Oke. Untuk step kamu menjadi seorang pelaut itu pastinya nggak gampang dong. Yeah. Banyak rintangan yang kamu hadapin, banyak ya step-step lainnya. Yep. Bisa ceritain nggak? Maksudnya dari awal kamu menjelajahi karir seorang pelaut itu gimana sih? Siap. Jadi dulu tahun 2016 karena saya sekolah di SMK, otomatis itu ada salah satu perusahaan di darat. Saya mencoba juga di situ lewat jalur yang difasilitasi dari SMK. Yeah. Ada satu perusahaan besar juga di Jakarta, tapi akhirnya saya gagal. Saya gagal di tes wawancara. Akhirnya saya bingung juga. Akhirnya nanti kalau lulus mau kemana? Terus masa depan saya gimana? Saya juga bingung. Akhirnya saya dapat diarahan untuk menjadi seorang pelaut. Saya coba di tahun 2016 saya ambil basic safety training BST di Semarang juga di tahun 2016. Okay. Saya ngurus dulu itu susah, nggak kayak sekarang. Sekarang online. Dulu itu nggak. Jadi saya datang antri berdiri sampai berjam-jam berhari-hari, itu baru daftar 1 hari, belum besok tes kesehatan, belum besok fotonya lagi. Itu dulu memakan waktu lama hanya untuk mengambil sertifikat. Satu sertifikat. Nah, sekarang bisa dari rumah kita daftar sertifikat. Via PON ya. Via PON sudah bisa, tapi kalau dulu itu susah sekali. Setelah saya sertifikat, buku pelaut, kesehatan dan sebagainya, dokumen-dokumen sudah siap, saya berangkat ke Jakarta mengadu nasib ceritanya. Dengan sertifikat 1 itu atau banyak beberapa sertifikat untuk saya bisa naik ke atas kapal. Waktu dulu saya masih diantar sama ibu saya, masih inget banget. Ke Jakarta? Ke Jakarta sama ibu saya dulu.
saya tinggal di rumah om saya. Ada om yang di Jakarta, akhirnya saya tinggal di sana untuk beberapa waktu sampai cari-cari perusahaan. Saya akhirnya masukin CV saya di berbagai perusahaan pelayaran di Jakarta tentunya. Akhirnya ada salah satu perusahaan yaitu PT Gurita Lintas Samudra yang alhamdulillah menerima saya untuk bekerja di perusahaan tersebut gitu. Oke. Gurita Lintas Samudra itu kan merupakan perusahaan yang cukup besar Iya, jasanya. sangat besar. Itu kamu untuk masuk ke situ itu karena sangat beruntung atau kamu memang yakin akan masuk ke situ? Kalau saya yakin doa kedua orang tua saya. Berarti doa orang tua sangat-sangat yang membantu mendidik kamu, ya? saya. Saya yakin itu. Oke. Bantu, alhamdulillah saya mungkin karena doa orang tua saya bisa masuk ke PT Gurita Lintas Samudra, tapi juga semua itu butuh proses ya. Saya juga ikut tes dan sebagainya. Alhamdulillah dipermudah, alhamdulillah diperlancar dan akhirnya saya bisa on board di PT Gurita Lintas Samudra sampai akhirnya saya cuti kemarin itu. Oke. Dulu kamu itu kan seorang pelaut. Siap. Sedangkan sekarang kamu itu seorang taruna. Perbedaannya jelas sangat signifikan. Sangat jauh ya. Bagaimana yang kamu rasakan? Kalau saya menjadi seorang pelaut itu masuk di dunia kerja ya, otomatis tugas dan tanggung jawab saya juga akan berbeda ketika kita berada di asrama sekarang. Kita kan asrama ya, saya selama 2 tahun ini. Tapi alhamdulillah saya bisa mengikuti alur, bisa menyesuaikan asrama yang memang harus saya lakukan. Profesionalitas saya ketika di asrama, ketika bekerja gitu, kita juga harus pandai-pandai menempatkan diri, membagi waktu, dan banyak hal ya, pasti berbeda ketika saya di kampus, apalagi saya waktu bekerja sangat berbeda. Tapi tentunya pengalaman kamu selama di dunia kerja sangat membantu dong untuk ada di sini. Iya, sangat-sangat membantu. Jadi kemarin ketika semester pertama, alhamdulillah IPK saya juga alhamdulillah 3,5. Luar biasa. Lumayan ya. Jadi ketika diterangkan, saya udah punya bayangan nih, wah di kapal mesin seperti ini. Di sini saya tinggal dapat teori dari para dosen-dosen yang sangat-sangat saya segani dan saya nantikan ilmunya di sini gitu. Oke. Jadi setidaknya saya udah punya bayangan tersendiri. Hatmoko, selama kamu berlayar 40 tahun, hal-hal apa saja yang menurut kamu menarik selama kamu berada di kapal, atau suka duka kamu berada di kapal itu seperti apa? Kalau mau ngomongin suka duka, otomatis saya kehilangan masa muda saya. Masa muda kamu hilang. Jadi saya bener-bener lulus sekolah SMK itu langsung bekerja. Yang lain mungkin masih sibuk main bola karena saya hobinya main bola ya. Yeah. Banyak yang main bola, terus futsal dan sebagainya. Mereka mengikuti hobi-hobi mereka. Saya udah harus bertempur demi masa depan saya gitu. Saya mengumpulkan uang untuk masuk di Akpelni ini. Alhamdulillah saya masuk ke sini pakai uang tabungan saya dari bekerja selama 4 tahun ini. Saya juga alhamdulillah bisa membiayai keluarga dan adik saya punya adik 1 sekarang kelas SMA, kelas 2 SMA gitu. Oke. Jadi walaupun saya kehilangan masa muda tapi saya yakin ini bagus untuk saya, positif untuk saya ini. Jadi saya ikhlas aja ngejalanin. Semoga ini juga menjadi berkah saya untuk kedepannya. Semoga jadi baik untuk saya juga kedepannya. Oke, kamu luar biasa sekali ya. Kamu bisa jadi panutan untuk beberapa orang di luar sana nantinya. Ya, kamu bekerja selama 44 tahun dengan hasil kamu itu kamu simpan untuk kuliah kamu sekarang. Iya, saya simpan. Jadi apa yang saya ingin saya tahan dulu. Wah, jangan dulu buat kuliah dulu aja. Bisa menahan ya. Alhamdulillah bisa. Akhirnya Luar saya bisa biasa. duduk di sini pakai seragam kebanggaan ini. Alhamdulillah. Kamu selama bekerja itu pernah nggak kepikiran, aduh, pengen kuliah aja nggak mau bekerja, pengen berhenti bekerja, pengen minta uang ke orang tua aja, pernah nggak kepikiran seperti itu? Tidak pernah, senior. Tidak pernah. Saya udah bertekad dari awal. Saya pengen kerja, saya pengen menabung untuk, yang terutama untuk keluarga dulu, terus untuk saya, adik-adik saya, bapak ibu saya. Jadi sebisa mungkin saya sudah tidak ingin meminta orang tua lagi, merepotkan beliau, mereka. Kalau bisa ya saya ingin membahagiakan mereka. Ya baik, luar biasa. Pemuda yang seperti ini tuh harus menjadi contoh dan panutan untuk taruna-taruni lainnya. Terima kasih. Karena apa? Pola pikir dewasa itu harus dibentuk sedini mungkin. Ya, Setuju? Siap, setuju. Oke. Di Politeknik Bumi Akpelni itu ada sistem asrama selama 2 tahun. Siap.
Dan kita pun memiliki pembina taruna atau biasa disebut juga dengan Bintar ya. Iya. Saya pernah dengar info nih. Iya, iya. Katanya sewaktu kamu di kapal selama 4 tahun itu ada senior dari Politeknik Bumi Akpel nih yang kebetulan menjadi kadet di sana. Bener nggak nih? Tolong ceritain dong. Iya. Sharing-sharing dulu. Ada banyak ya. Ada banyak. Siapa aja tuh? Kadet-kadet saya sekarang jadi senior saya. Setiap ketemu hormat gitu. Jadi Sekarang kebalik. kayak 360 derajat itu berputarnya dunia ini. Tapi bagaimanapun saya di sini sebagai junior. Jadi Iya. saya juga harus profesional. Saya juga tetap menghormati beliau-beliau ini. Ada angkatan 50. Angkatan 50? Iya, Bintar UUN. Angkatan 51 itu Bintar Bagas. Yang terakhir ini 52 Wakil Komandan Resimen. Waduh, bahaya nih. Juan Ronaldo Luar Agitenda. biasa. Itu dulu satu kapal 1 tahun. Dari pertama beliau itu on sampai off itu sama saya. Berarti dari pertama beliau naik kapal, nginjekin kaki di kapal itu Iya. sudah sama kamu? Sama saya. Wakil Komandan Resimen itu. Oh, berarti kalian sudah saling kenal cukup lama Sangat lama, sangat lama. dan kebetulan bertemu lagi di sini. Bertemu lagi dan saya dibimbing, gantinya saya dibimbing di sini untuk menjadi seorang perwira yang baik lah. Oke. Berarti circle kamu tuh kurang lebih selalu berputar-putar Iya. di kampus ini ya? Iya, saya merasa dunia ini bener-bener sempit saya kira. Memang saya juga pernah berpikir seperti itu. Sebenarnya circle dunia pelaut itu ya itu Iya, saja. itu Pasti aja. kita akan ketemu lagi entah kapan dan di mana. Iya, betul. Saya setuju ya. Oh iya, Buko. Kamu kan punya keinginan untuk sekolah sewaktu Siap. sedang bekerja. Siap. Selama di kapal itu selama 4 tahun ya. Iya. Dari banyaknya kampus pelayaran yang ada di Indonesia gitu. Kenapa sih kamu pilih itu Politeknik Bumi Akpel nih? Kenapa saya pilih Politeknik Bumi Akpel nih? Karena saya yakin di sini saya tidak hanya mendapatkan tentang ilmu maritim ataupun tentang mesin perkapalan ya karena saya teknika. Tapi saya yakin di sini tuh saya mendapatkan lebih dari itu. Lebih di mana nih? Saya banyak sekali perwira-perwira di kapal saya itu yang alumni dari Akpel ini. Oke. Dan saya melihat itu beliau-beliau ini bukan hanya pandai di bidang teknika mungkin, nautik ataupun di permesinan kapal itu mereka lebih dari itu. Dari cara kepemimpinannya beliau, terus cara penangani masalah, entah secara agama atau religi, mereka bisa menjadi panutan saya gitu waktu itu. Jadi saya yakin, wah nanti mungkin ketika saya lulus, saya bisa jadi kayak beliau-beliau. Jadi bukan cuma pintar di mesin, tapi jadi agama atau dari segi kepemimpinan, cara penyelesaian masalah itu kita bisa menjadi contoh juga buat anak-anak buah kita atau rekan kerja kita nanti di atas kapal gitu. Makanya saya yakin, wah pasti beliau-beliau juga berawal dari sini gitu, bisa menjadi seorang pemimpin yang seperti itu yang bisa berkarisma, bisa menjadi contoh yang baik. Itu saya yakin pasti berawal dari kampus ini gitu. Makanya saya yakin aja insya Allah bisa juga seperti beliau-beliau ini di Politeknik Bumi Akpel di Semarang ini. Oke. Circle pelaut ya. Kalau kita berbicara mengenai circle pelaut itu, kamu yang dulunya seorang oiler di kapal, Iya. mengajari seorang kadet, dan sekarang terbalik kamu yang menjadi seorang taruna dan kadet tersebut sekarang mengajari kamu mengenai ketarunaan. Berarti kita bisa melihat dari sisi itu bahwa dunia itu akan berputar dengan sendirinya. Bagaimana kita bersikap, itulah akan kita terima. Siap, betul. Jadi kita pandai-pandai berbuat baik pada siapapun, otomatis juga kita akan yang menuainya senior. Iya, oke. Lalu gini, selama kamu di kapal itu ada nggak sih 1 atau 2 hal yang menurut kamu itu nggak akan pernah kamu lupakan? Gak akan pernah saya lupakan ya. Banyak ya pasti senior pengalaman saya yang di kapal-kapal itu. Tapi kalau masalah pengalaman yang tidak akan terlupakan itu kapal pertama saya di PT Gurita Lintas Samudra namanya MV Arviani. MV Arviani? MV Arviani itu saya berkumpul sama Bintar UUN di situ. Waduh. Di MV Arviani itu. Ada juga angkatan 49 sampai 50. 48 juga sempat tapi cuma kumpul sebentar. Itu first time saya bekerja. Saya dapat gaji pertama di situ, saya mulai jauh dari keluarga di situ. Terus saya mulai kehidupan baru juga di situ. Itu nggak akan pernah saya lupakan seumur hidup saya gitu. Jadi saya diantar sama ibu saya diantar dulu waktu pertama kali naik kapal. Pertama kali naik kapal Iya, diantar ibu? Saya naik di Tanjung Priok, Tanjung Jakarta Priok. Utara. Saya diantar sama ibu saya nangis waktu itu.
Saya lihat ibu saya nangis itu 2 kali. Yang pertama kakek saya meninggal, itu ibu saya menangis. Yang kedua itu waktu ibu saya nganterin saya. Jadi bener-bener jadi semangat saya. Ini harus bisa lah, harus bisa gitu. Jadi itu nggak akan pernah saya lupakan seumur hidup saya itu. Oke, luar biasa kamu ya. Oke, Atmoko. Untuk rekan-rekan Taruna lainnya, apakah ini ada 1 atau 2 kata yang ingin kamu sampaikan untuk rekan-rekan Taruna angkatan 56? Ya, jadi saya ada sedikit cerita yang salah satu pedoman hidup saya. Jadi dulu itu ada seorang raja, dia itu bikin suatu perlombaan. Gitu. Si raja ini bikin garis lurus di atas lantai. Siapa yang bisa memperpendek garis saya ini tanpa menyentuh atau menghapusnya, akan saya beri hadiah. Semua orang yang di situ bingung, gimana caranya kok memperpendek garis tanpa menghapus atau menyentuhnya. Akhirnya datang seorang pemuda namanya Girbal. Dia bikin garis lurus juga sejajar yang dibikin sama sang raja, tapi lebih panjang. Nah sekarang raja, garis sampean sudah pendek. Karena apa? Karena saya bikin garisnya lebih panjang. Makna dari cerita ini, untuk kalian mengalahkan orang lain, menaklukkan orang lain, itu tidak harus saling bertabrakan, saling menjatuhkan, saling jelek-jelekan. Cukup kalian bikin garis panjang lebih dari siapapun, kalian jangan menang. Cukup kalian berbuat baik lebih dari siapapun, kalian berusaha lebih baik, lebih banyak dari siapapun, kalian berdoa lebih banyak dari siapapun, kalian yang akan menang. Jadi jangan pernah putus asa. Kita usaha terus, ikhtiar, berdoa, minta doa restu orang tua. Insya Allah kita akan menjadi orang yang bermanfaat. Baik, luar biasa sekali. Saya harap kedepannya kamu, kita, dan kami semua, seluruh taruna dan taruni Polteri Akpelni dapat menjadi perwira laut yang berkompeten dan sukses. Amin, amin. Oke, terima kasih untuk Atmoko atas waktu dan kesempatannya. Saya harap untuk selanjutnya kita bisa ngobrol santai seperti ini lagi. Siap. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang.